Pernahkah kamu merasa sudah membuat keputusan yang paling benar, tapi akhirnya menyadari bahwa keputusan itu justru menghancurkan segalanya? Inilah kisahku, tentang seseorang yang kucintai, yang kutinggalkan demi seseorang yang hanya kutemui sebentar, dan bagaimana aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan tentang arti cinta sejati, tentang penyesalan, dan tentang diriku sendiri. Mungkin kamu akan membenciku di awal, tapi tunggulah sampai akhir. Karena terkadang kita memang harus kehilangan untuk benar-benar mengerti nilai dari sesuatu yang pernah kita miliki. Kami bertemu bukan dalam skenario romantis, seperti di film-film. Tidak ada pelukan di bawah hujan. Tidak ada tatapan mata di antara kerumunan. Hanya hal tebus yang basah. Dan seseorang yang mengulurkan payung dengan senyum malu-malu. "Kamu mau nebeng?" Katanya begitu, sambil nyengir. Aku mengangguk, setengah ragu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku nyaman sejak awal. Setelah itu, kami mulai sering bertemu. Di warung kopi dekat kampus, di perpustakaan, di taman kota waktu sore. Tidak ada janji-janji besar, tapi kami berbagi tawa, cerita, dan diam yang tidak canggung. Dia tahu caranya mendengar, benar-benar mendengarkan. Bahkan saat aku tak tahu harus berkata apa. "Aku suka caramu melihat dunia," katanya suatu kali. Padahal, aku bahkan belum yakin dengan dunia yang sedang kujalani. Tapi dia membuatku merasa cukup. Di tengah kekacauan hidupku waktu itu, dia seperti jangkar yang menahan aku agar tetap waras. Dia seperti jangkar yang menahan aku agar tetap waras. Tapi bukan hanya itu. Dia juga jadi kompas yang menuntunku, membantuku menemukan arah di saat aku sendiri tak tahu harus kemana. Saat aku merasa gagal, dia bilang, gagal itu bagian dari perjalanan. Saat aku merasa tak layak dicintai, dia genggam tanganku dan berkata, "Aku di sini, bukan karena kamu sempurna, tapi karena aku melihat kamu berjuang." Dan entah bagaimana, kata-katanya tak terdengar seperti penghiburan palsu, tapi seperti kebenaran yang tak pernah kuizinkan keluar dari mulutku sendiri. Kami sering membayangkan masa depan, duduk di beranda rumah sederhana, menyiram tanaman sambil minum teh sore-sore. Kami tidak bicara tentang kemewahan, kami bicara tentang tenang, tentang merasa cukup, tentang pulang ke satu sama lain. Aku masih ingat malam itu, kami duduk di bawah langit yang penuh bintang. Dia berkata, "Kalau suatu hari kamu ragu, ingat malam ini, ya. Ingat bagaimana kamu merasa dilihat, didengar, dan dicintai tanpa syarat." Aku tersenyum waktu itu, dan dengan polosnya, aku percaya bahwa kami akan selalu seperti itu. Tapi, hidup ternyata tidak sesederhana bintang di langit. Dan janji yang dibuat di tengah malam tak selalu bisa bertahan saat pagi datang. Tapi janji yang dibuat di tengah malam tak selalu bisa bertahan saat pagi datang. Pagi-pagi berikutnya, kami mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak terlihat. Aku mulai sibuk dengan dunia baruku. Dia mulai diam, terlalu sering memberi ruang, mungkin terlalu banyak memberi maaf. Tapi tetap, dia tidak pergi. Bahkan saat aku mulai berubah, dia tetap bertahan. Kami masih mencintai, tapi kadang cinta pun butuh dipeluk, bukan hanya diasumsikan. Aku jadi sering merasa jenuh, padahal dia belum berubah. Mungkin justru itu masalahnya. Dia terlalu stabil, terlalu bisa ditebak. Dan aku, pada saat itu, bodohnya mengira bahwa stabil berarti membosankan. Aku ingat, dia pernah menungguku di depan kantor, di tengah hujan deras. Hanya karena aku bilang, "Lagi berat banget hari ini." Dia tidak banyak tanya. Tidak mencoba menjadi pahlawan. Dia hanya diam, menggenggam tanganku, dan berkata, "Aku di sini." Tapi saat itu, aku malah merasa itu tidak cukup. Aku mulai bertanya-tanya, apa memang cinta sejati itu seperti ini? Tenang, stabil, tanpa letupan? Atau aku hanya takut kehilangan rasa deg-degan itu? Dan disinilah kesalahan pertamaku dimulai.
Bukan karena dia tak cukup mencintaiku, tapi karena aku tidak bisa lagi mengenali bentuk cinta yang sebenarnya. Dan saat cinta yang nyata kehilangan bentuknya di mataku, datanglah seseorang yang menawarkan bentuk lain, yang lebih berkilau, lebih menggoda. Dia muncul tiba-tiba di ruang kerja baru. Gaya bicaranya meyakinkan, senyumnya menawan, dan matanya penuh percaya diri. Dia tahu caranya membuatku merasa istimewa. Bukan dengan perhatian lembut, tapi dengan tantangan. Dengan tatapan yang seolah berkata, "Kamu bisa lebih, kamu layak lebih." Dan bodohnya aku mulai percaya itu. Percaya bahwa mungkin hidupku terlalu datar, terlalu tenang, terlalu nyaman. Aku mulai membandingkan. Dia spontan, ambisius, puitis dengan cara yang berlebihan. Sementara kekasihku, dia mencintai dalam diam, dalam rutinitas, dalam hal-hal kecil yang tak terlihat. Tapi, saat seseorang baru membuatmu merasa berbeda, kamu mulai mengira bahwa itu artinya lebih baik. Aku mulai merespons pesan-pesan kecil, mulai tersenyum lebih lebar dari seharusnya, mulai mencari-cari alasan untuk bertemu. Aku cuma butuh teman ngobrol, begitu pembenaran yang kutanam. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku sedang bermain api, dan semakin lama, hatiku semakin jauh dari tempat yang seharusnya menjadi rumah. Aku sedang jatuh cinta pada bayangan. Dan perlahan, aku mulai meninggalkan kenyataan. Dan perlahan, aku mulai meninggalkan kenyataan. Awalnya hanya obrolan ringan. Lalu kopi sore yang katanya nggak sengaja bareng. Lalu tawa yang hanya aku dan dia pahami. Aku masih pulang ke kekasihku, masih mengucapkan, "Aku sayang kamu." Tapi hati ini mulai terbagi. Yang satu memberiku kedamaian, yang satu memberiku sensasi. Dan di titik itu, aku mulai salah mengira bahwa yang membuat jantung berdebar lebih pantas diperjuangkan daripada yang selama ini diam-diam menjaga aku dari jatuh. Dia yang baru itu pintar memainkan peran, datang saat aku lelah, mendengarkan saat aku mengeluh tentang hal-hal kecil dalam hubungan lamaku. "Kamu terlalu baik untuk terus menunggu yang enggak ngerti kamu," katanya. Dan aku mulai percaya bahwa mungkin aku memang sedang menunggu cinta yang salah. Kekasihku mulai merasa. Tatapannya mulai curiga, tapi dia tak menuduh, tidak menekan. Dia hanya bertanya pelan, "Kamu bahagia, kan?" Aku mengangguk, tapi rasanya seperti menusuk jantungku sendiri. Karena untuk pertama kalinya, aku menjawab iya atas kebohongan paling menyakitkan. Kebohongan kepada seseorang yang paling tulus mencintaiku. Dan hari itu, aku sadar bahwa aku sedang menyakiti seseorang yang tidak pantas disakiti. Tapi tetap saja, aku melangkah lebih jauh. Dan setiap langkah itu adalah pengkhianatan kecil yang semakin terasa biasa. Aku mulai berbohong soal waktu, menyembunyikan pesan-pesan, menyusun alasan-alasan palsu yang dulu tak pernah kubayangkan bisa keluar dari mulutku. Dan akhirnya, datang hari itu, hari ketika aku memutuskan sesuatu yang akan kusesali seumur hidup. "Kita butuh waktu masing-masing," kataku. Dengan suara yang kucoba tenangkan, padahal hatiku sendiri gemetar. Dia tidak menangis, tidak marah. Dia hanya diam, lalu berkata, "Kalau itu yang kamu rasa terbaik, aku enggak akan menahanmu." Dan saat itu juga, aku benci diriku sendiri. Karena seseorang yang tulus tidak pernah memaksa untuk tetap dicintai. Dia hanya tahu kapan harus melepaskan, meski hatinya hancur. Tapi aku keras kepala, buta oleh euforia hubungan baru. Aku menyangka aku sedang naik level, padahal aku sedang jatuh. Dalam diam yang kupaksakan terlihat bahagia. Hari-hari berikutnya terasa penuh warna, tapi anehnya, warnanya tidak hangat. Dia yang kupilih itu memang menggairahkan, tapi semua terasa seperti lomba. Aku harus selalu menarik, harus selalu asik, harus selalu memberi kesan bahwa aku ini layak dipilih. Tidak ada tempat untuk lelah, tidak ada ruang untuk jujur, karena hubungan ini dibangun dari ilusi. Dan semakin lama,
Aku mulai bertanya-tanya. Apakah ini cinta? Atau hanya pelarian yang kubungkus dengan kata-kata indah? Atau hanya pelarian yang kubungkus dengan kata-kata indah? Jawabannya mulai terlihat. Saat ilusi itu pelan-pelan retak, dia yang kupikir akan jadi penyelamatku, ternyata bukan pelabuhan yang kutuju, tapi hanya ombak besar yang menenggelamkanku lebih dalam. Mulanya dia penuh perhatian, tapi perlahan perhatian itu berubah jadi tuntutan. Kenapa kamu enggak seceria dulu? Kamu berubah sejak kita jadian, tahu enggak? Aku kaget, karena selama ini aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata dia hanya mencintai versi diriku yang sempurna. Versi yang tidak pernah lelah, tidak pernah rapuh. Aku mulai lelah, tapi tak ada tempat untuk pulang. Karena aku sendiri yang membakar jembatan itu. Kekasih lamaku tak lagi menghubungi. Teman-temanku mulai menjaga jarak. Dan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Dalam diam, aku mulai merindukan hal-hal sederhana. Suara lembut yang menenangkan. Kehangatan tangan yang tak pernah menuntut. Tatapan yang tidak menilai, hanya menerima. Tapi semua itu sudah tidak ada. Karena aku sendiri yang melepaskannya. Untuk sesuatu yang sekarang bahkan tak bisa kugenggam. Dan malam itu, aku menangis sendirian di sudut kamar. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena aku sadar, aku memilih kehilangan seseorang yang selama ini tak pernah benar-benar melepaskanku. Dan disitulah, penyesalan mulai tumbuh seperti duri-duri yang menancap diam-diam. Makin dalam setiap kali aku mengingat caranya mencintaiku dulu. Aku mulai teringat lagi, satu persatu, hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Cara dia menggandeng tanganku saat menyeberang. Cara dia tahu kapan aku butuh dipeluk, tanpa perlu berkata apa-apa. Cara dia diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena dia menghormatiku bahkan dalam perdebatan. Dan kini, semua itu hilang. Digantikan oleh hubungan yang penuh keraguan, penuh pembuktian, penuh tekanan untuk selalu cukup menarik agar tidak ditinggalkan. Dia yang kupilih itu tak pernah benar-benar mengenalku. Dan aku pun sadar, aku hanya jatuh cinta pada cerminan yang kutanam di kepala, bukan pada kenyataan yang ada di depan mata. Hubungan kami mulai renggang. Dia mulai jarang memberi kabar. Sibuk, katanya. Banyak kerjaan. Tapi aku tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang dulu kulakukan sendiri saat mulai berpaling. Dan sekarang, karma mengetuk pintuku dengan pelan, tapi pasti. Aku mulai merasa ditinggalkan dalam hubungan yang bahkan belum benar-benar dimulai. Dan yang lebih menyakitkan, aku kehilangan dua orang sekaligus. Dia yang kupilih, dan dia yang dulu selalu memilihku. Malam-malam menjadi panjang. Sunyi tak lagi nyaman. Dan yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus bergema di dalam dada. Kenapa aku begitu bodoh? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tak pernah usai. Di tengah malam yang lengang, aku duduk sendiri di pojok kamar, memeluk lutut dan menahan isak yang tertahan-tahan. Tak ada lagi yang bisa disalahkan selain diriku sendiri. Dulu aku mengira aku kehilangan cinta karena kebosanan. Tapi kini aku sadar, yang hilang bukan cintanya, tapi kemampuanku untuk melihat nilainya. Dia yang dulu kupilih pergi, mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia tidak hadir di saat aku rapuh, tidak peduli saat aku menangis, dan lebih menyakitkan lagi. Dia mulai menjauh dengan alasan yang sama seperti yang dulu kupakai untuk pergi. Aku butuh ruang. Ironi yang kejam. Aku merasakan di kulitku sendiri apa yang pernah aku goreskan ke hati seseorang yang dulu mencintaiku tanpa syarat. Rasa bersalah itu menumpuk, seperti hujan deras yang turun di dada, membasahi seluruh penyesalan yang selama ini kutekan. Aku mulai menelusuri galeri lama di ponselku. Foto-foto kami. Tawa-tawa yang dulu terasa membosankan, kini jadi potongan kebahagiaan yang ingin sekali kuulang. Dan di salah satu video, ada suara dia berkata, "Kalau suatu hari kamu lupa kenapa kita saling mencintai, putar ini
Dan ingat lagi bahwa kita pernah jadi rumah satu sama lain. Aku tak sanggup menonton sampai habis, karena air mataku jatuh lebih dulu. Dan rasanya seperti patah untuk kedua kalinya. Hanya saja kali ini, tak ada yang memelukku dan berkata, "Gak apa-apa, aku di sini." Dan saat itulah aku benar-benar merasa sendirian. Sunyi berubah jadi pisau. Menyayat satu persatu bagian hatiku yang dulu pernah hangat karena kehadirannya. Orang yang selalu ada saat aku lemah, kini hanya ada dalam kenangan, yang semakin sulit kulihat tanpa menyesal. Aku mencoba menghubunginya, hanya untuk sekadar menanyakan kabar. Tapi pesan itu hanya dibaca, tak pernah dibalas. Rasanya seperti berdiri di depan pintu rumah yang dulu pernah kubuka setiap hari. Tapi kini dikunci rapat dari dalam. Dan aku tahu, aku bukan lagi pemilik kuncinya. Dunia terus berjalan, tapi waktuku seakan membeku. Setiap senyum yang kulihat di luar terasa seperti ejekan. Karena di dalam, aku sedang hancur berkeping-keping. Aku mulai melihat jelas siapa yang benar-benar peduli. Dan siapa yang hanya ingin hadir di puncak, tapi pergi ketika aku mulai jatuh. Yang kupilih ternyata bukan rumah. Dia hanya persinggahan penuh ego. Dan saat aku butuh sandaran, dia bahkan tak menoleh. Aku mulai muak pada diriku sendiri. Pada pilihan bodoh yang kuanggap mengejar kebahagiaan. Padahal yang kutinggalkan adalah satu-satunya tempat di mana aku diterima tanpa harus pura-pura. Aku ingin kembali. Tapi jalan pulang itu sudah tidak ada. Atau mungkin aku tak lagi diizinkan menapakinya. Dan di tengah semua itu, aku hanya bisa bertanya, apakah terlambat? Untuk menyesal, pertanyaan itu membayangiku di setiap helaan napas. Aku hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Hari-hariku menjadi rutinitas yang hampa, seakan semua warna telah hilang, digantikan abu-abu yang terus menekan dadaku tanpa ampun. Aku mencoba menyibukkan diri, bertemu orang, bekerja, tersenyum. Tapi semua hanya topeng. Karena di balik itu semua, aku tahu, aku sedang dihukum oleh hatiku sendiri. Aku mulai teringat kembali momen-momen terakhir kami. Cara dia memandangku dengan tatapan seolah berkata, "Aku tahu kau akan pergi, tapi aku masih berharap kau tetap tinggal." Dan aku, dengan kebodohan yang kututupi dengan rasa ingin tahu, justru memilih berjalan pergi, meninggalkan seseorang yang tak pernah menyerah, demi seseorang yang bahkan tak bertahan. Kadang aku membayangkan, bagaimana jika aku memilih bertahan? Bagaimana jika aku memberinya kesempatan untuk memperbaiki, alih-alih mencari sesuatu yang lebih sempurna? Tapi hidup tidak bisa dikembalikan. Tidak ada tombol rewind. Yang ada hanyalah potongan kenangan dan sesal yang tak bisa kutuangkan ke dalam kata maaf yang utuh. Aku menulis surat, bukan untuk dikirim, hanya untuk menuangkan beban di dada. Tentang semua hal yang ingin kukatakan padanya, jika suatu hari aku diberi kesempatan kedua. Tapi entah dia masih menunggu, atau sudah sepenuhnya merelakanku pergi. Dan itu yang paling menakutkan, bukan kehilangan, tapi menyadari bahwa mungkin aku tidak pantas untuk kembali, dan pikiran itu lebih menyakitkan daripada kehilangannya sendiri. Karena rasa bersalah itu seperti bayangan. Ia selalu menempel kemanapun aku melangkah. Bahkan ketika aku mencoba bangkit, ia menarikku kembali. Mengingatkanku bahwa aku pernah menyakiti seseorang yang paling tulus mencintaiku. Aku mulai menyadari bahwa penyesalan bukan cuma rasa, tapi juga beban. Beratnya bukan hanya karena aku kehilangan seseorang, tapi karena aku tahu, aku sendiri yang melepasnya. Malam-malamku mulai berubah jadi ruang interogasi. Aku duduk sendiri, mengadili diriku atas semua keputusan gegabah. Bertanya terus-menerus, apa yang sebenarnya aku cari dulu? Kenapa aku buta terhadap kebaikan yang nyata? Apa aku layak bahagia setelah ini? Kadang aku melihat orang lain tertawa bahagia bersama pasangan mereka, dan aku hanya bisa menghela napas, membayangkan bagaimana jika itu adalah aku dan dia, di dunia yang berbeda, di waktu yang lebih sabar.
Aku bahkan pernah berdiri di depan rumah lamanya. Hanya berdiri, tak bernyali mengetuk, tak punya hak untuk menampakkan diri. Karena aku tahu, hatinya bukan tempat yang bisa kusambangi semudah itu lagi. Di titik inilah aku sadar, aku tak bisa melarikan diri dari kesalahan. Tapi mungkin aku bisa mulai belajar berdamai dengannya. Karena aku lelah menyalahkan diri. Lelah menyakiti hati sendiri. Dan mungkin inilah waktunya aku mengalihkan pertanyaan dari bisakah aku kembali, menjadi bisakah aku belajar menjadi lebih baik meski tak bisa kembali. Itulah titik nolku. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mulai menyembuhkan. Dan menyembuhkan, ternyata tak sesederhana menarik napas panjang dan berkata, aku baik-baik saja. Hari pertama terasa berat. Jauh lebih berat daripada hari-hari saat aku meratapi kepergiannya. Karena kali ini, aku benar-benar harus melihat diriku sendiri di cermin, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Aku mulai menulis jurnal. Bukan untuk membanggakan hidup, tapi untuk mengurai simpul luka yang kusimpan terlalu lama. Aku tulis semuanya. Kebodohan, ketakutan, keinginan yang dulu terus ada di kepalaku. Dan tentu saja, rasa bersalah yang terus menghantui. Anehnya, dengan menulis, aku merasa didengar. Bukan oleh dunia, tapi oleh diriku sendiri. Sosok yang selama ini kuabaikan demi memuaskan hasrat sesaat. Aku juga mulai berjalan pagi. Memandangi langit, mendengar langkah kakiku di trotoar, dan diam-diam berharap. Semesta masih memberiku sedikit ruang untuk tumbuh. Dalam setiap langkah itu, aku mulai menyadari satu hal, bahwa mencintai orang lain tanpa lebih dulu memahami diri sendiri hanyalah resep untuk kehancuran. Dulu aku mencari lebih, kini aku mencari cukup. Dan cukup itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam diriku, yang akhirnya mulai kupeluk meski perlahan. Aku tidak berharap semuanya akan langsung membaik. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai memaafkan satu orang yang paling sulit ku mengerti selama ini. Diriku sendiri. Mungkin disitulah awal dari semua pemulihan dimulai. Tapi pemulihan bukan jalan lurus. Ia penuh tikungan, lubang, dan kadang godaan untuk kembali mundur. Ada hari di mana aku merasa kuat, dan ada hari di mana aku kembali menangis hanya karena melihat hal sepele. Seperti lagu lama yang dulu sering kami dengarkan berdua. Aku masih ingat suara tawanya, cara dia memandangku tanpa syarat, bahkan ketika aku sedang menjadi versi terburuk dari diriku. Dan di saat seperti itu, aku bertanya, apakah seseorang sepertiku pantas diberi kesempatan kedua? Aku mulai membuka kembali foto-foto lama. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menatap langsung semua hal yang telah aku rusak dengan pilihanku sendiri. Di sanalah aku melihatnya, matanya, yang dulu begitu penuh harapan. Kini hanya tinggal gambar beku di layar ponsel. Aku mulai menulis satu pesan. Singkat. Sederhana. Tapi jujur. Maaf, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Tapi jari-jariku tak kunjung menekan tombol kirim. Karena aku tahu, maaf bukan tentang memaksa orang untuk kembali, tapi tentang membebaskan diriku dari beban yang tak bisa lagi kuperbaiki. Jadi aku simpan pesan itu, bukan untuk dikirim, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri, bahwa aku sudah belajar, sudah berubah, sudah mencoba memperbaiki, meski hasilnya tak pernah bisa kembali utuh. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya diam. Tapi dalam diam itu, aku merasa, aku mulai berdamai. Bukan karena lukaku sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku memilih untuk berhenti menyayatnya sendiri. Damai itu datang dalam bentuk-bentuk kecil. Saat aku bisa tidur tanpa mimpi buruk, saat aku bisa melihat pasangan lain tanpa merasa hancur, atau saat aku mendengar namanya tanpa harus menahan napas. Aku mulai mencintai hal-hal sederhana yang dulu kulewatkan. Secangkir kopi di pagi hari, senyum dari orang asing, dan hening yang tidak lagi menakutkan.
Di tengah proses ini, aku sadar. Cinta yang paling dalam bukan yang membuat kita terbang tinggi, tapi yang bersedia duduk diam bersama kita di titik terendah, tanpa pergi. Dan dia dulu pernah melakukannya untukku, sementara aku memilih mengejar kilau yang cepat padam. Tapi sekarang aku tahu, cinta bukan soal kehebohan, bukan soal kejutan besar, tapi soal konsistensi. Tentang seseorang yang tetap tinggal, bahkan ketika aku sedang tak layak dicintai. Aku berhenti mencari dia di wajah orang lain, karena aku akhirnya paham, yang kucari bukan pengganti, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan hari itu, aku tidak menyesali masa laluku, karena tanpa luka itu, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa kedewasaan tumbuh dari kehilangan yang paling menyakitkan. Jadi aku memilih untuk hidup, bukan dengan melupakan, tapi dengan membawa pelajaran itu bersamaku. Setiap langkah ke depan, aku bawa pelajaran itu bersamaku. Tapi tak bisa kupungkiri, di balik semua ketegaran yang coba kutampilkan, ada satu harapan kecil yang masih diam-diam kusimpan. Mungkinkah masih ada ruang untuk menebus semuanya? Aku tahu, aku tidak bisa memutar waktu. Tapi aku juga tahu bahwa luka bisa sembuh meski bekasnya takkan pernah hilang. Dan entah dari mana datangnya keberanian itu, aku memutuskan untuk menulis surat. Bukan untuk memohon kembali, tapi untuk jujur. Sekali saja, tanpa topeng, tanpa drama, tanpa alasan. Hai, aku gak tahu kamu masih mau dengar kabar dariku atau tidak. Tapi aku menulis ini bukan untuk mengganggu. Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku tahu, aku salah. Dan aku sadar, mungkin aku sudah kehilangan hak untuk bicara apapun padamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa sejak kepergianmu, aku belajar banyak. Tentang mencintai, tentang menghargai, dan tentang kehilangan. Kamu pernah jadi rumah yang paling hangat, dan aku yang membakar rumah itu dengan tangan sendiri. Tapi sekarang aku sedang membangun diriku kembali. Bukan untukmu, tapi karena kamu pernah menunjukkan padaku bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Terima kasih dan maaf. Kututup surat itu dengan air mata yang tak bisa kutahan. Bukan karena ingin kembali, tapi karena aku akhirnya bisa jujur pada dia dan pada diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah dia akan membacanya. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingat namaku. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah melangkah. Dan kadang, langkah kecil seperti itu adalah kemenangan terbesar dalam perjalanan penyembuhan. Tapi aku tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka pintu yang selama ini kupikir telah tertutup selamanya. 2 minggu setelah surat itu kukirim, tanpa ekspektasi apapun, sebuah notifikasi masuk. Dari nomor yang tak lagi kusimpan, tapi tak mungkin kulupa. Terima kasih untuk suratmu. Hanya itu. Pendek. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang seperti malam pertama aku jatuh cinta. Aku menatap layar itu lama sekali. Tak tahu harus membalas atau tidak, tapi tahu bahwa dia membaca. Dia tahu, dan dia mau membalas. Aku mencoba menahan diri, tidak berharap lebih, tapi hatiku mulai membuka ruang, kecil saja, untuk sesuatu yang selama ini terlalu kutakuti. Harapan. Beberapa hari kemudian, pesan lain datang. Lebih panjang, lebih jujur, dan lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Aku sempat membencimu. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih belajar memaafkan. Tapi setelah membaca suratmu, aku sadar, mungkin kita berdua terluka dengan cara kita masing-masing. Aku membaca pesan itu berkali-kali, sampai huruf-hurufnya seperti membekas di dadaku. Tak ada janji untuk kembali, tapi ada pengakuan bahwa dia juga sedang berproses. Dan disitulah aku menyadari satu hal. Mungkin kisah cinta kami tak berakhir seperti dongeng. Tapi mungkin kami bisa menjadi 2 manusia yang saling menghormati luka masing-masing, tanpa saling menyalahkan. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang perlahan gelap.
Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Karena di satu titik di dunia ini, seseorang yang pernah sangat kucintai sedang belajar memaafkanku. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak lagi bermimpi untuk kembali seperti dulu. Dulu, aku hanya ingin semua ini bisa diperbaiki. Tapi sekarang aku tahu, tidak semua yang rusak harus diperbaiki agar bisa berharga. Ada yang justru menjadi lebih indah karena retaknya. Karena dari celah itu, cahaya bisa masuk. Aku mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Tidak lagi haus validasi dari luar. Tidak lagi mengejar cinta yang gemerlap namun kosong. Aku ingin cinta yang tenang, yang tumbuh dalam diam, dalam kesabaran, dalam luka yang tidak disembunyikan, tapi dipeluk. Dan aku mulai membuka hatiku, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengalami cinta yang baru, dengan versi diriku yang telah belajar, yang tidak lagi takut kehilangan, karena telah kehilangan segalanya, dan tetap hidup. Suatu hari, di sebuah kedai kecil di pinggir kota, aku duduk bersama seseorang. Bukan dia, tapi matanya lembut, dan tawanya tidak mencoba mendominasi. Tidak ada percikan besar, tapi ada kenyamanan yang perlahan menyusup. Dan di tengah percakapan kami yang biasa-biasa saja, aku sadar. Cinta sejati memang jarang datang dengan kembang api. Kadang, ia hanya datang sebagai seseorang yang rela mendengarkan, yang hadir sepenuhnya, tanpa syarat. Aku belum jatuh cinta lagi, tapi aku siap. Dan yang lebih penting, aku tidak lagi takut. Karena kali ini, aku tak lagi membawa bayang-bayang yang belum selesai. Aku datang sebagai aku yang baru, yang telah remuk namun utuh, yang tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh keputusan sendiri, dan bagaimana rasanya bangkit tanpa tangan siapapun yang menggandeng. Di momen-momen sunyi, ketika malam terlalu senyap dan pikiranku mulai memutar ulang kisah lama, aku tak lagi menangis seperti dulu. Yang ada hanyalah senyum kecil. Getir, tapi tulus. Karena kini aku tahu, apa yang dulu menyakitkan ternyata adalah guru yang paling sabar. Aku belajar bahwa kehilangan tak selalu akhir. Kadang, kehilangan adalah pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Versi yang tidak bergantung pada cinta orang lain untuk merasa cukup. Versi yang mampu berdiri sendiri, tapi tetap membuka tangan untuk cinta yang datang dengan niat yang tulus. Dan dalam proses itu, aku menulis ulang definisi cintaku. Cinta bukan tentang siapa yang paling membuat jantung berdebar, tapi siapa yang membuat jiwaku tenang. Bukan tentang kata-kata manis setiap hari, tapi kehadiran yang konsisten, bahkan saat dunia sedang kacau. Aku menutup buku lama itu, bukan dengan marah, tapi dengan syukur. Karena aku pernah dicintai dengan cara yang dalam, meskipun akhirnya kulepaskan demi keegoisanku sendiri. Dan hari ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai korban dari kisahku, tapi sebagai penulis yang kini tahu. Kadang, babak tersakitlah yang membawa kita pada akhir paling bermakna. Dan kini aku tahu, akhir itu bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan menemukan kedamaian di tempat aku berdiri sekarang. Aku berdamai, bukan karena semuanya berjalan sesuai harapan, tapi karena aku tak lagi menggenggam sesuatu yang memang sudah seharusnya kulepaskan. Untuk waktu yang lama, aku menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Tapi kini, aku memaafkan diriku dengan tulus. Karena mencintai diri sendiri setelah hancur adalah bentuk keberanian yang tak pernah diajarkan siapapun padaku. Aku tak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Apakah dia sudah bahagia bersama orang lain? Apakah dia pernah memikirkan kembali tentang kita, meski hanya sekejap? Tapi yang pasti, aku tidak lagi memaksakan jawabannya. Karena cinta sejati tak selalu harus memiliki. Kadang, cinta sejati adalah membiarkan seseorang tumbuh, bahkan jika itu berarti tumbuhnya bukan bersamamu. Dan jika suatu hari nanti takdir mempertemukan kami lagi, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua orang dewasa yang sama-sama pernah belajar dari luka,
Aku akan menatapnya dan berkata, "Terima kasih karena pernah menjadi rumahku. Dan terima kasih karena membiarkanku belajar membangun rumahku sendiri." Di akhir cerita ini, aku tidak lagi mencari cinta yang sempurna. Aku hanya ingin cinta yang nyata. Cinta yang tumbuh dari dua jiwa yang saling mengenal retakan masing-masing, namun tetap memilih untuk tinggal. Karena cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang tak pernah menyakitimu, tapi tentang menemukan seseorang yang rela bertumbuh bersamamu, bahkan setelah semuanya runtuh. Dan saat ini, aku masih berjalan. Tapi aku tidak lagi berjalan sendiri. Karena kini, aku menggandeng diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu ikut merasakan setiap luka, harapan, dan pelajaran yang tersembunyi di balik setiap keputusan. Ingatlah, dalam hidup kita mungkin pernah salah memilih, pernah kehilangan, dan pernah menyesal. Tapi itu bukan akhir. Justru dari situlah kita bertumbuh, belajar mengenali diri sendiri, dan pada akhirnya memaafkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diulang. Jangan takut untuk jatuh, karena kadang dari jatuh yang paling dalam, kita menemukan pijakan yang paling kuat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar tentang bagian yang paling kamu rasakan, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan siapa tahu, cerita selanjutnya adalah milikmu.